Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahiye di channel Serem Midnight. Oke, di video kali ini aku datang untuk mewawancarai Bapak Basuki Bawono. Nah, buat teman-teman penasaran kan, karena di video yang kemarin kan sudah, terus ini yang kedua kalinya kita ingin memfokuskan di salah satu lukisan. Pasti kalian penasaran. Buat kalian yang lagi nonton jangan di skip, tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, teman-teman, di samping aku sudah ada Om Basuki. Halo Om, ketemu lagi. Gimana, nggak bosan ketemu Lala lagi, ketemu Lala lagi? Udah banyak ngobrol kan jadinya ya. Om, nah di video kali ini kan yang kemarin Om jelasin kalau tentang sejarah yang di belakang kita ini itu ada ceritanya katanya. Nah, seperti apa sih Om? Kan kemarin Om udah janji nih mau nyeritain gitu. Barangkali teman-teman juga penasaran dari awal mulanya ya, Pih ya. Awal mulanya sampai mungkin saat ini. Ya kalau bercerita mungkin terlalu panjang ya, mungkin ada sebagian-sebagian aja lah yang kita kira-kira perlu diketahui lah. Iya, dirangkum ya. Awalnya kenapa saya sampai melukis ini, kenapa itu kan. Cuman begitu, saya nggak akan sampai detail, terlalu panjang untuk ceritanya. Takutnya 3 hari 3 malam gak sih? Gitu. Iya. Jadi gini, kalau melukis ini awalnya itu bukan melukis ini yang saya lukis, ada macan putih, itu juga pesanan. Nah, dari lukisan macan putih itu setelah selesai, saya kan merasa, aduh ini teh apa benar atau enggak. Saya bertanya ke ada orang-orang spiritual juga yang lain, bagaimana melukis ini? Jawabannya itu setelah selesai melukis itu harus melukis ini. Oh, jadi Gitu. ada Jadi, sambungannya gitu? ada sambungannya dari awal sebelum ini macan putih dulu. Saya bilang tuh harus melukis ini, katanya warna hijau. Karena apa? Karena yang saya dapat itu batu yang warna hijau itu. Saya perlihatkan kesan tuh yang dari laut kan. Kenapa kok ada batu warna hijau ini? Ini untuk contoh warna hijau, katanya gitu. Oh, melukis batu ya nggak bisa. Bukan, yang dilukis tuh justru ini, tapi warna hijaunya seperti ini gitu ya. Aduh, saya pikir tuh ini kan terlalu sakral ya. Kalau melukis begini kan saya kan hanya untuk melukis apa yang biasalah untuk komersial kayak gitu. Akhirnya saya coba pengalaman saya dulu juga pernah ada yang teman saya diminta untuk melukis ini, kok kejadiannya nggak enak lah. Gitu. Dia baru melukis, baru bikin keretanya aja, dia istirahat, lalu dia langsung bermimpi keretanya yang dia skate itu melindesin dia balik, jadi nggak jadi ngelukis. Saya kan pikiran jadi ke situ, aduh, dia aja ahli orang Jepara, dia aja ahlinya begitu, apalagi saya hanya belajar pertama ngelukis aja yang macan putih itu, ini juga atas permintaan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, saya coba-coba untuk gini aja, untuk minta izin dulu gitu. Secara rasio aja, secara manusiawi, saya mau ke pantai sambil minta izin untuk melukis ini. Nah, itu saya dengan cara ini aja ya, secara alami lah, nggak kayak ada ritual apa saja, nggak ada. Saya hanya ini aja pemikiran manusia normal lah. Saya cari batu yang paling besar yang nggak akan tercapai sama ombak di sana di pantai.
Pantai mana tuh? Di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Dari atas di Karanghawu kan kelihatan Oh tuh di iya, bawah tuh ada batu-batu yang yang menonjol. besar. Nah, saya pilih salah satu yang paling tinggi. Turunlah saya ke situ, bawa kamera lengkap semua itu, sama bawa botol itu. Bawa botol aqua minum kan, udah kosong. Nah, terus di bawah saya duduk. Gimana saya caranya ini akhirnya? Gini aja, anggap aja ini di depan ada Ibu Ratu. Saya mau minta izin untuk melukis ini atas permintaan seseorang yang menyuruh saya melukis ini. Gitu. Kalau nggak ada izin ya saya jangan sampai celaka lah. Iya. Kasih selamat aja. Cuman saya pengen ada tanda kalau saya tuh ada izin boleh gitu. Oh iya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh sudah diizinkan dapat tanda tangan lah Untuk intinya. keyakinan aja gitu. Tiba-tiba ombak gede. Nggak nongol lah. Padahal tadi saya lihat batu itu mah nggak akan kena ombak. Oh, nggak Karena bakal. saking di atasnya. Iya. Kok tiba-tiba kena ke sini. Kena ke badan, basah semua. Terus kamera juga Oh iya. di botol jadi isi air. Oh jadi kemasukan ya. Kemasukan air laut, tapi nggak penuh. Iya. Cuman 3/4 segitulah, seperempatnya. Setengahnya gitu. Nah hal itu tuh keimpiin sama istri di Bandung. Ya kan tuh di Pelabuhan Ratu. Dalam mimpinya seperti ditaburin pecahan-pecahan kerang. Oh. Kayak ditaburin gitu di dalam mimpinya. Ternyata di dalam botol itu ada pecahan kerangnya di dalam botol itu. Nah udah jadi setelah dilihat ternyata di pecahan kerangnya itu ada semacam lapat ya, kayak tulisan apa gitu. Nah baru saya berarti saya berani lah karena hurufnya itu, tapi kalau hurufnya jim atau itu yang lain saya nggak berani mungkin. Karena itu lafadznya lafad Allah saya ya. yakin ini mah yang untuk saya yakini gitu. Dan sampai akhirnya saya bikin. Waktu ombak datang, kayak ada suara juga, kayak saya kedengaran. Nih di Bandung juga dikasih tanda, dia bilang gitu. Hah? Di Bandung dikasih tanda? Ya, di Bandung juga saat ini diberi tanda. Kalau nanti lukisan ini akan muncul di Bandung, gitu. Dalam gambaran saya itu mah nggak tahu sugesti nggak tahu apa itu kalau itu. Ternyata betul itu. Saya pulang ke Bandung tuh. Pas masuk Bandung tuh agak ditahan jalan, harus dibelokkan, nggak boleh lewat Jamika. Karena ada apa? Ada pesawat yang jatuh di Jamika saat itu. Pesawat jatuh? Pesawat jatuh itu sesuai dengan impian saya waktu mau berangkat ke Pelabuhan Ratu. Ada mimpi dimimpiin? Mimpi, saya makanya nggak berani mau berangkat karena takut. Jadi dalam mimpinya itu saya melihat di atas awan ada keranda peti mati ya. Di kanan 2, di kiri 3. Saya ada di situ, pakai baju takwa, ya, pakai kopiah, tapi harum. Itu kayak ada tembakan-tembakan ke bawah tuh, di bawah pada gelimpangan gitu. Kan saya ngeri, aduh. Malamnya mimpi gitu, siangnya saya harus berangkat ke sana. Karena itu disuruh sama nggak disuruh ya. Jadi saya tuh begitu bangun kan, aduh mimpinya kayak gini kok nggak enak gitu. Pakai ini aja. Pakai batin ya. Batin aja, kalau istri saya memberi izin, saya akan berangkat. Iya. Tapi kalau enggak, saya nggak akan. Udah aja, nggak akan melukis ini. Iya. Gitu. Pas bangun tuh nggak disuruh, istri malah nyuruh. Nyuruh kayak gimana? Pak kalau mau berangkat mending sekarang. Dia bilang gitu. Langsung tiba-tiba sih Ibu. Kalau hari Minggu banyak yang wisata. Ya. Nanti banyak orang nggak enak katanya. Iya. Itu hari Kamis. Gitu. Ya udah saya berangkat aja langsung. Itu berarti kalau Om jalan hari Kamis menuju ke malam Jumat ya? Iya. Tapi kan di sana siang ya. Pacarnya juga siang. Gitu. Nah, kejadiannya pas sama begitu. Kenapa? Kok itu ternyata seperti dalam mimpi, pesawat yang jatuh itu kan pilotnya 2, penumpangnya 3. Yang lain yang di bawah banyak yang ada tukang beca, ada tukang jualan itu pada kena. Oh berarti tandanya itu bukan karena mau ngelukis ini lalu ada itu, enggak juga. Itu hanya
kebetulan ada kejadian itu Mhm. untuk kesamaan apa namanya, supaya sinkron lah. Iya Kalau iya. di saat ombak datang juga di sana juga Mhm. ada kejadian gitu. Di Bandung tuh ada ini. Iya iya iya. Akhirnya udahlah saya bikin sampai gitu. Mhm. Pengerjaannya juga cukup ini sih, cukup singkat mengerjakan ini. Saya ini kan belajar ini, Mhm. melukis ini tuh yang kedua setelah Macan Putih. Oh iya, setelah Setelah Macan Macan Putih lalu Putih. bikin ini. Mhm. Saya waktu itu kan masih memegang ini apa, advertising ya. Mhm. Jadi bikin-bikin kayak billboard, kayak Iya. apa yang gitu-gitu. Nah, pas waktu kosong biasanya dari jam 11 lah, Mhm. 11 sampai jam 4 waktu kosong tuh saya melukis ini. Mhm. Ini dibikin berapa ya? 4 hari lah. 4 Hari hari? itu seharinya 4 jam. Oh 1 hari 4 11, jam. 12, jam 1, jam 2, dia berapa? 12. Dari jam 1 dah. 1, Mhm. 2, 3, 4. Udah Iya. selesai. Besoknya ditinggalin lagi. Mhm. Besoknya 4 jam lagi. Jadi 4 hari itu berapa jam tuh? 16 berarti ya. Iya. Dan itu jadi ini. Jadi ya? Buat sampai lama sih ya. Dan banyak kejadian yang aneh setelah gambar ini jadi juga. Yang saya pikir tuh loh, kok ada hal-hal seperti gitu. Mhm. Gitu. Misalnya pas apa? Pas penyimpanan lukisan. Kan Mhm. itu di lantai di atas juga kayak gini. Mhm Di mhm. bengkel. Mhm mhm. Ini lukisan yang ini lukisan Macan Putih itu. Berdampingan? Ya, depan-depanan. Oh, hadap-hadapan ya? Di ruangan tuh kan ada lubang angin, lubang apa? Heksos apa? Pembuatan Udara pembuangan lah. air lah, Mhm mhm. kayak jalosi kayak gitu, Oh, kiri iya iya. kanan gitu, kayak Mhm kayak ini di sini. mhm. Ada. Kalau apa? Kalau saya di ini meja tulis kan itu kantor juga. Mhm. Di meja tempat pertemuan itu saya sering berdiri di situ. Mmm. Di pinggir meja kalau kalau bicara dengan tamu-tamu. Mhm mhm. Ini saya nggak ada di situ kebetulan. Iya. Yang ada di situ tamu-tamu sama ini aja, saya lagi di luar. Mhm. Tiba-tiba ada halilintar apa namanya itu? Oh kilat petir? Ada petir, Oh. ada petir. Masuk lewat situ. Masuk ke dalam antara gambar ya, antara Heeh. Macan Putih sama ini sama Jadi di tengah-tengah gitu? ini masuk dari sini. Heeh. Terus habis nih lampu-lampu spot sama itu udah apa Angus? namanya? Kebakar. Kebakar. Oh. Bakar ada antena Iya. juga tuh. Masuk ke dalam rumah, Mhm. biru kayak kayak mesin las. Oh iya. Masuk, pas di antara lukisan ini dia balik. Apinya tuh balik lagi. Oh. Yang lain ini pada lari kan ke bawah. Takut itu kan di lantai 2. Mhm. Nah, lalu saya datang ke situ kok ada kejadian kayak gitu. Mhm mhm. Lalu selain itu juga kan hujan tuh. Mhm. Karpet kan itu dia pakai karpet di atas. Iya. Karpet ini udah kayak air aja. Jadi air tuh masuk semua. Wah, diangkat karpetnya juga dibersihin sampai kayak gitu. Mhm mhm. Udah kejadian yang tanda-tandanya mah kayak gitu udah. Tapi pas waktu ada petir itu, orang-orang yang di sekeliling itu nggak Lari kena? ketakutan. Nggak ada Pas yang lihat ada api, luka atau apa nggak gitu? ada. Oh, Nggak ada, selamat ya cuman berarti? lampu spot aja Mhm. kebakar sama antenanya Mhm. gitu. Cuman yang herannya kenapa kok si api itu nggak larus aja ke situ? Harusnya ya kena lukisan lah kalau nggak Nggak itu. kena lukisan, karena di tengah-tengah. Ini lukisannya di sini sama di sini. Mhm. Nah si ini apinya tuh dari sini set, Tapi balik lagi. balik lagi kan mesinnya langsung aja Iya ke sini. iya bablas Nah, aja gitu loh gitu sampai harusnya. tengah-tengah ini Mhm. balik. Pada turun tuh tamu-tamu apa ada 4 Mhm. orang. Mhm mhm. Biasanya saya di sini berdiri. Kalau saya berdiri di sini pasti kena. Kena. Ya, cuman saya kan nggak ada. Kayak gitu. Saya cari juga, wah ternyata kok ada kejadian yang aneh kayak gini. Tuh. Malahan setelah lukisan ini selesai juga ada itu kan, ada tamu yang dulu minta lukisan Macan Putih. Mhm. Tamu datang dia melihat, berdoalah di kamar. Iya. Tahu-tahu ini teh
turun-turun kayak ada tusuk konde, kayak batu, yang itu yang saya Iya kumpulin semua. iya. Ada keris juga, ada kujang, ada paku juga. Udah dikumpulin, dibawa lukisan gitu. Itu siang jam 11. Oh, siang-siang. Sampai sekarang masih ada itu benda-bendanya? Ada, saya simpan aja itu karena ada hubungannya dengan lukisan. Nanti dipoto aja. Nanti buat dokumentasinya, ini emang real banget ya. Gitu. Terus? Yang satu diminta sama tamu itu yang mendoakan itu. Oh, iya. Itu mah kaki harimau beneran, ada bulu-bulunya. Hah? Tapi kesininya keris gitu. Oh, iya ya. Kaki harimau. Kaki Tapi macan. kecil. Oh, Jadi kayak kaki mungkin serigala apa nggak tahu, tapi kayak kaki kucing lah, kayak kaki oh kucing. ya, tapi kayak bentuknya itu nggak terlalu tebel kan? Nggak kayak kaki aja, ada bulu-bulu. Iya. Lengkap, bulu-bulunya hitam. Tapi bisa ya, harusnya kan kalau ke atas tuh tulang ya. Ya kan? Itu Iya. malah keris ya. Ini mah kaki beneran, udah kering. Kesininya keris. Bukan keris ya, karena lancip gitu. Pisau. Iya. Nah, itu yang diminta. Silakan aja, saya cukup ini aja yang ada tusukan ya. Iya. Gitu. Itu pas sudah selesai lukisan ini. Nah, kesini kok jadi bercerita ini lukisan. Saya foto. Saya bawa ke Pelabuhan Ratu kecil. Iya. Sebesar ini apa? Sebesar ukuran 10R mungkin atau apa gitu ya. apa namanya? Namanya tuh kalau kertas. Oh, kertas folio. Nah, ya. gitu. Saya bingkai. Bawalah ke sana. Sama teman-teman, ada berapa orang? 4 orang. Ternyata di sana tuh lagi suasana hajatan, upacara. Upacara apa nggak tahu di hotel tuh. Pas saya datang tuh kan kayak apa ya, loh ini kok ada upacara gini. Diterima sama yang ada Pak Edi, pasti apa itu yang megang kamar, itu yang pegang kunci kamar 308. Oh iya. Diterimalah sama beliau fotonya. Jadi kayak bawa bayi. Digendong begini gitu dia ya. bawa lukisan. Wah, tadi mah kita cuman bawanya biasa-biasa. Ngeteng-teng begini gitu ya. Ternyata dia bawa kayak upacara beneran. Iya. Kok begini simpan gitu. Udah ya kita ikutan, ya kumpul di situ di upacara itu. Iya. Nah, saya itu udah simpan. Nggak lama lah, 3 apa 4 hari itu. Ada telepon. Dari Samudra Beach. Oh, dari Grand Ina. Telepon supaya dibikinkan aftercare yang gede. Gitu. Sedangkan waktu itu kan udah tahun berapa? 96. Tahun 96 tuh susah ya. Nggak ada perinan yang gede-gede. Paling gede itu 1,20 meter. Akhirnya dibikin yang saya senang dong, diminta sama pihak hotel. Iya benar. Bikinkannya di aftercare 1,20 meter di kanvas. Iya. Dibingkai, dibawa ke sana, ya udah akhirnya terpasang. Gitu. Sampai saat ini ya. Itu dipasangnya tuh sampai pakai kain segala. Hah? Saya main lagi ke sana, waduh, pakai kain apa? Kayak selendang. Iya, selendang. Saya usul ke yang punya hotel itu, Pak kalau bisa mah jangan ada kain-kain gini, kesannya sakral banget gitu. Mendingan biasa aja dipasang. Natural aja gitu ya. Akhirnya dipasang biasa di dinding. Itu soal pemasangan sampai di sana. Waktu masangnya juga banyak kejadian. Seperti apa itu, Pak? Waktu saya ngirimin foto yang besar, saya ini aja, minta aja. Saya kan udah ngelukis nih. Tolong dong dikasih hadiah, Bu. Masa saya nggak dapat kenang-kenangan. Iya. Nih saya bawa kotak kecil kosong. Simpan aja di sudut. Saya simpan di sudut. Udah saya masang-masang aja sama teman kan berarti. Keluar dari ruangan itu ada banyakan sih, ada manajernya, ada yang megang Pak Edi kan yang megang itu tuh. Sama yang tenek itu siapa? Pak Acil. Waktu itu masih ada. Nah, udah saya masang, saya keluar, lupa. Tadi saya bawa kotak nih. Masuk lagi ke dalam. Ngecek ya? Nah, saya ambil kotaknya. Isi. Ada isinya? Isinya itu batu yang kemarin ya. Batu itu warnanya putih, tapi ada urat-urat emas. Jadi katanya sih
namanya itu apa, batu ini, rambut sadana. Rambut sadana gitu. Ya udah saya ini dapat kenal lengkap sama batangnya. Oh. Gitu. Saya dapat juga nih karena saya simpan. Nah, itu saya satuin sama barang-barang yang ini, yang turun dari lukisan itu. Gitu, satuin dari situ. Karena apa namanya, anggap aja sebagai Buah tangan nggak sih? ijazah ya. Bukan ijazah, namanya berarti ini apa, kalau hubungannya tanda sudah disetujui lah, anggap aja udah disetujui, Iya, sudah di dikasih ACC itu. gitu ya. Iya. Gitu soal lukisan ini mah. Karena saya mikir waktu selesai lukisan ini tuh kan pada dilihat dong sama teman-teman. Nah, dari situ mulai rame menunjuk ke lukisan. Pak Bas, ini kok gambar kayak ini ya, ini kayak ini ya, ini kayak, jadi banyak. Sampai wajah saya aja ada di situ. Iya. Jadi bermunculan ada wajah Bung Karno, ada wajah keretanya, ada wajah Ibu Tin, semua kali, sampai wajah saya juga ada. Sampai kejadian-kejadian itu masing-masing yang menemukan itu, nggak dari satu orang. Ada yang menemukan bentuk ini. Jadi tiap orang beda-beda bentuknya gitu yang dia lihat ya. Terutama yang spiritual, apalagi yang spiritual. Iyalah, pasti kalau yang spiritual lebih. Kalau yang spiritual nggak melihat bentuk. Waktu ini dipamerin di Solo. Di sana kan, waduh, orangnya spiritual semuanya banyak. Nah, kan datang kesepuhan ngasih tahu. Pak Bas, ini di sini ada gambar, disebutin satu-satu. Ada istananya, ada keretanya, ada Bung Karno. Ya sama dong dengan yang saya lihat. Cuma dia melihatnya batin. Nah, berarti kan ada kecocokan. Ada koneksinya gitu. Ada nyambung. Ini nggak cuma penglihatan kita aja, tapi ternyata secara spiritual juga ada. Iya, gitu. Benar. Jadi nyata gitu. Kan kadang berbeda ya pandangan mata seorang yang awam sama orang yang paham spiritual gitu. Begitu ngeliat langsung gitu kena batin ya kan. Tapi kalau orang yang masih ini kok kayak aneh ya. Apa nih? Ini ternyata ini bentuknya ini kok bisa sih kayak gitu. Iya. Jadi bentuk di penglihatan batin sama penglihatan mata secara kasat mata nyambung sama. Iya. Nyambung. Nah, ada macam-macam yang datang ke sini. Ada yang berniat dari rumahnya mendengar saya ada lukisan ini, ada spiritual juga. Iya. Dia hanya akan melihat jarinya aja. Hanya akan melihat jarinya di lukisan. Ada yang begitu. Jarinya? Ya. Jari siapa? Kalau jumlah jarinya 9, itu saya akui lukisannya benar. Kayak gitu. Jarinya 9, jari siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan mesinnya 5, kenapa cuma 4? Iya. 9. 9. Dia langsung, wah betul Mas, itu satu itu. Terus dari bentuk-bentuk yang lain, ada yang satu lagi spiritual. Itu udah meninggal tapi ya orangnya. Dia pensiunan dari angkatan laut kalau nggak salah, angkatan laut. Anaknya banyak piala karena ratu kecantikan. Sering ikut perlombaan dapat ini. Dia mencari lukisan Ratu Kidul. Waktu itu tahun sekitar seginilah. Sebelumnya cari ke Ancol, cari kemana, mau cari lukisan Ratu Kidul, tapi tetap ada bicara. Kamu nggak akan nemu, nanti tunggu, sekarang belum dilukis. Dia begitu. Pelukisnya masih belum melukis, tinggalnya di Bandung. Oh, jadi orang tersebut itu dapat bisikan gitu ya. Tapi tunggu. Nanti kalau ada pelukis yang melukis ini, waktu belajar pertama kali melukis ini, nah itu dia bilang gitu. Iya. Kan saya ini pertama. Nah, pas saya ke sana main diajakkan dikersakan lah, ketemu. Saya bawa foto itu, kamu nanya, dia kan spiritual. Nih saya lukisannya ini gimana nih menurut Bapak? Pandangannya seperti apa gitu ya. Dia kaget. Langsung nanya, sebelum ini ngelukis apa?
Jamming itu. Mhm. Saya itu nggak melukis apa-apa, saya ini aja, ini kan belajar saya melukis, tapi yang dia langsung dia, wah ini yang saya tunggu. Itu, Waduh, iya karena iya. pesannya Hasilnya gitu. jadi nyata ya. Iya. Heeh, heeh. Jadi dia itu 30 tahun dia Oh, nunggunya. Masya Allah Baru 30 ketemu. tahun. 30 tahun nunggu Wah, dia langsung, munculnya ah, yang melukis pertama kali nah, beneran itu gitu. baru ketemu. Iya, Berarti iya. udah diwangsit sekian lama ya. Dia, Iya. Hah? Dari dia mau beli juga. Bukan, ini bukan. Ya ini mau mirip, mau enggak, ini aja gitu. Iya. Berarti Gitu. memang udah jalan dari Yang Maha Kuasanya ya. Nanti Petunjuk lah, tunggu dari gitu. petunjuknya. Minimal dia ada bisikan-bisikan kayak gitu. Berarti nyambung. Iya. Gitu. Banyak untuk pengetesan, kalau apa? Bukan pengetesannya, nama-nama. Seperti gambar yang saya ceritain gitu, masalah kemunculan bentuk juga. Ini kan gambar saya masih belajar ya, bikin ombak juga. Masa Iya. kayak gini? Masa kayak gitu? Masih belum realis, kesan aja saya bikin. Iya. Kayak mungkin kalau menurut Om itu lebih gambarnya ngasal aja lah Ya, ya, belum gitu. ini, belum detail. Belum detail, bikin Kita ombak masih juga. belajar gitu ya. Masih belajar. Gitu. Tapi ya hanya kesan aja lah, ini kesan kain, ini kesan batu, ini sampai banyak yang enggak tersengaja tapi jadi ngebentuk gitu. Dan bentuk itu jadi cerita. Iya. Ada cerita apa? Iya, cerita seperti ini. Ini kan paling menarik. Apa namanya? Penemuan bentuk tuh nggak langsung. Jarak sekian waktu. Dari orang yang beda-beda. Oh, Yang dari satu orang berbeda melihat ya. begini, ada yang melihat ke sini yang pernah tenggelam, yang melihat istana, ada itu mah tetangga menunjukkan ada di sini. Terus mengenai wajah-wajah, apa keretanya segala macam itu. Ada juga di sini semua. Keretanya ada. Aku belum nemu yang keretanya. Yang keretanya nih ya, contohnya saya jelasin yang satu dulu ya. Ini ada kesan bulat ya. Ada. Ombaknya ke sini ya, lurus. Iya. Ini bulat satu lagi ya. Berarti ini sama itu kan bulat nih. Roda bukan? Ini kan iya, ini keretanya kan. Ini yang duduk di atas kereta, yang pegang kendali kudanya kayak ini kan punggungnya, ini jenggot. Ini ikatnya, tangannya ke sini. Iya. Lagi begini kan. Berarti ditarik kuda dong. Iya. Berarti badan kudanya ketutup ini. Ketutup rambut sama badannya. Nah, ini kepala kudanya nih, 1, 2. Oh iya. Nyata guys. Gitu. Beneran. Jadi ini dari, saya merinding. Iya. Ini dari sini sampai ke sini itu keretanya. Iya bener. Ini kalau dilihat lagi, ini ada kursi. Iya itu banyak kursinya, ada kayak 1, 2 apa. Nah itu ban, masih ban. Kayak ada pilar-pilar, terus tudung sini. Iya. Iya. Nah itu, ini jelas sekali sampai Iya. kayak gitu. Ada 3 itu kudanya. Sebenarnya banyak kan sampai pinggir. Kelihatannya 3. Yang kayak itu 3. Gitu. Tapi badannya di sini ya. Iya. Ini kereta. Itu ada kelihatan kayak inian kudanya, ekor kudanya apa itu sedikit aja. Iya, ketutupan ini ya, kepala. Tapi yang nyata pas ngeliat ininya ya, apa namanya, bangku kursinya itu nyata banget. Iya, ada bantal. Iya itu. Gitu. Sampai ada gambar Bung Karno-nya. Di mana? Nah, itu besar sekali. Subhanallah. Bung Karno itu memandang lurus ya, ke arah ini kali ya, ke arah ininya. Aku berdiri deh guys. Ya. Ini alis. Oh Ini iya. mata. Ini hidung nih. Ini telinga. Iya. Berarti ini tengkuknya ya. Ini mulutnya. Ini kalau nariknya gini. Tat. Nah. Oh iya. Ini kan kerah ya. Kerah baju. Iya. Ini bahu. Tangannya kan ke sini, kayak lagi begini nih. Iya. Tuh. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kayak lagi hormat. Bendera. Oh, bendera. Ini ujung bendera. Oh iya, aku pikir kayak ini merah begini. putihnya. Oh iya. Jadi itu dari sana. Ini punggung bukan ke sini nih. Ya. Iya. Gede kan di belakang. Ada itu kan nyambung. Berarti yang dilukis ini cerita di backgroundnya sama. Iya. Ada kesamaan, ada nyambung. Nah, kayak gitu. Iya. Ada juga sampai Bung Karno, ini Pak Hartonya, ini Ibu Tin.
Semua sampai Ada. wajah saya sendiri ada di sini. Heeh. Ya. Iya, itu nyata banget. Dan Ya muka ngok nyata tuh. Nyata kelihatan. sampai kain, saya kan membuat kain kan begini ya. Heeh. Ini kesan kain aja yang jatuh. Iya. Ternyata setelah dilihat-lihat, Apa itu? ini I, Oh iya. ini B, Heeh. ini U-nya, ini Iya. Ibu. Ibu. Nah, Itu ini Kak. K, I. ini I, ya ini D-nya U-nya, ini D-nya di sini, ini L-nya. Ada Ibu tulisan Kidul. Iya, iya Jadi benar. nggak tahu apa, pokoknya ini dari kidul aja. Heeh, iya benar. Itu salah satu. Terus masalah apa namanya? Saya dikasih tahu sama orang dari Pelabuhan Ratu. Heeh. Abas di Pelabuhan Ratu itu ada kepercayaan lah. Heeh. Kalau Ibu Ratu mau kirim berita, kalau ke daratan melalui penyu, melalui burung camar. Oh, burung Ya kalau ada camar. burung camar terbang itu ada petunjuk apa gitu. Heeh. Kalau ke lautan ada penyu, kura-kura gede. Heeh. Saya lihat di gambar Ada. ada. Ini penyu ya. Oh iya ya. Penyu itu penyu bentuknya. Ngadep kayak gitu. Heeh. Iya, iya. Ini burung camar. Ini ekornya, ini kepala. Oh iya. Ngadep ke sini. Heeh. Ada. Itu. Iya, ini Berarti burung nyamuk. camar. Matanya Ini aja ada. tuh buntut. Ya. Heeh. Burung camar kan gitu ya, hampir kayak ayam ya. Iya. Kayak merpati. Gitu. Ini nyata sih penyu. Gitu. Iya, Penyunya nyata banget tuh. nyata banget. Nggak usah dijelasin juga ya. Iya, iya benar. Kelihatan. Ini kan nggak mungkin saya dibikin penyu kayak gini. Iya. Nggak mungkin. Bentuk gitu. Sampai istananya ada. Terus ular. Ya. Ular kan dibilangnya ada 2 tuh ular tuh. Itu. Satu kecil, satu besar. Tapi ini kalau pandangan orang pasti kok cuma satu. Cuman satu. Yang satunya lagi? Yang satunya ini kan besar. Ah. Nah yang kecilnya kan ini. Tek, ini kepalanya. Lagi kayak nunduk gitu. Iya. Kayak lagi di nyantai, batu. lagi begini ya. Lagi nyender di batu. Heeh. 2 ini. Iya, iya benar-benar. Nah ini mah nggak ke sini sih. Iya. Ini mah ke sana, mungkin ke sana jauh. Heeh. Dari sini. Ini mah khusus aja ke sini. Iya benar-benar. Itu. Terus sising jari yang 9. Iya, jari. Ya, jadi kelihatan. Kenapa bisa 9 ya? Nggak tahu. Itu sebenarnya Itu mah keyakinan jadi ya, kelihatan. keyakinan orang tersebut. Dia hanya mau meyakinkan itu 9. Oh, tahunya benar. Tapi iya sih, kalaupun ibaratnya jempol itu kehalingan, harusnya ada sedikit gitu kelihatan. Ini pernah saya buat jempol. Tapi Kayak kok aneh. aneh bentuknya. Heeh. Ya udah saya ilangin aja. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kesannya kalau misalkan ada jempol begini kan ini, itu mungkin kayak gini nggak sih? Ya kayak gitu Kayak enggak. gini. Enggak juga ya? Enggak. Kalau ke atas juga Iya. jelek. Kalau gitu. kehalingan- kayak pisang. Iya, kalau kehalingan jari telunjuk juga kelihatan di sininya. Itu nggak ada. Kayak gitu. 4 doang. Itu salah satunya. Masalah mahkota. Mahkota iya. Mahkota juga. Ini kan saya anggap selesai. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat kok nggak simetris ya. Kiri kanan pendek sebelah. Heeh. Pendek sebelah tuh begini. Ternyata tuh, ini kan ini pendek, ini panjang. Iya. Ini mah pendek ya, ini kok panjang. Iya, heeh. Nah, kalau begini, Iya, jadi ini huruf Lapan. bentuk huruf itu. lamha. Ya, lalu dibacanya juga ke atas. Iya. Lalu mengenai sesuatu yang sempurna itu kan yang tegak ya. Yang kayak monumen gitu kan. Iya. Ini bacanya tegak, nggak miring ke sana, nggak miring ke sini. Iya, tegak gitu. Ya. Adanya di kepala. Mm-mm. Nah gitu ya, udah aja saya biarkan. Nggak ditambah-tambah jadi panjang. Iya ya. Itu. Benar. Gimana, Pi? Tapi ada mau bertanya atau gimana tuh? Apa yang diombak tuh apa tuh? Yang diombak ini. Wajahnya Pak Ya, maksudnya ada cerita dulu yang mengenai diombak. Heeh. Ada pengusaha dari Jakarta. Mm. Dia
mungkin ada apa ya, semacam keyakinan mengenai pantai selatan. Dia ngadain apa semacam upacara. Syaratnya dalam upacara itu harus membawa perempuan yang belum nikah, artinya yang masih murni lah, gitu. Dibawalah sekretarisnya. Sama pengusaha ini. Iya, sama tengah malam. Nunggu tuh di mobil. Iya. Si bosnya ada upacara di pantai. Yang nunggu di mobil ini malam-malam dia ngeliat ombak ke laut, naga hitam, putih kan, putih maju. Nah makin lama makin dekat kok. Kayak ke arah mobilnya gitu, bagaimana? Jadi kayak ular. Ih, Gitu si ombaknya tuh. Dia kan teriak tuh. Si si perempuan itu. perempuannya. Apa? Sekretaris, Sekretarisnya lah. iya. Teriak. Makin dekat si yang kayak ular itu jadi tengkorak. Siapa? Banyak tengkorak-tengkorak gitu. Dalam kenyataan. Nah, dia bilang kan gitu. Sampai dia teriak-teriak, akhirnya udahlah. Selesai sampai itu. Lihat di gambar. Dalam ombak. Kan ada putih ya. Iya. Nih. Putih ujung pinggiran ombak kali. Di putih ini kalau kita perhatikan tuh banyak tengkorak-tengkorak. Kepala-kepala gitu Nah. bukan sih? Kayak gitu. Jadi kok sama dengan yang diimpikan sama si Sekretaris itu, tuh. sekretaris itu kok begini. Iya. Nah, kalau di lukisan ini bisa dilihat juga. Gimana? Ini kan ada apa namanya? Ini mata, ini mata ya, Iya. ini hidung, ini giginya ya. Ini ada wajah segini, ini rambutnya ya. Iya. Ada sesuatu yang mengintai. Itu kan berhubungan dengan masa yang tenggelam, yang berarti itu di laut, bukan ini. Iya. Ini mah di background itu banyak kejadian mungkin begitu. Tapi itu seperti orang luarnya ya? Ya nggak tahu itu mah. Pokoknya saya dalam gambar ada bentuk itu aja sesuai dengan yang pernah diceritakan sama sekretaris itu. Gitu. Soalnya banyak lagi sih. Yang lainnya Ada kalau satu naga gitu lah, warna putih. Kelihatan nggak? Di Atas. ombak. Di atas ombak. banyak malah burung, terus ada Ada raja naga wali. di atas ombak. Ada matanya tuh, ada giginya. Yang kelihatan nggak? Iya. Ya kan? Satu kan? Iya. Mata naga. Tapi warna putihnya itu. Di atas ombak. Persis tuh kan? Naga itu mah. Ya naga kan? Naga. Nah lalu ini kan 3 ya, mungkin Trisula atau kalau bicara mengenai ini pasti ada nyambung dengan Macan Putih, tuh ya. Pasti dengan Bung Karno. Iya. 3 ini. Nah sekarang dalam ini Bung Karno-nya jelas ada itu. Nah sekarang kita lihat ini. Apa itu? Ini mulut, ya, Macan Putih ya. Oh iya. Oh. Ini matanya, ini telinganya, mulutnya. Keluar asap kan dari mulut. Iya. Dari asap ada wajah nih. Ini mata, Itu ini hidung, hidung, mulut. ini bibir, ini mahkotanya kan ke sini. Iya. Siapa yang keluar dari Macan Putih? Siapa? Kalau bukan Eyang Prabu. Ya ini jelas banget. Nah, jadi itu 3 nih gambar gede. Suka merinding. Iya. Gitu. Bener. Belum yang besarnya. Yang besarnya mah apalagi yang saya lukis itu. Ada Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir, iya. Yang menguasai lautnya itu. Iya, Jadi ini mah hanya cerita dari yang lukisan besarnya ini. Gitu. Iya benar. Ini emang langsung tiba-tiba kayak ngerasa ada energi kena badan tuh gemet. Tapi jalan ya kayak dari ujung kaki sampai ke atas kepala itu kayak kita tuh gemet gimana gitu ya dalam badan tuh. Lala ngerasa Jadi nggak seperti itu. dibuat-buat itu Maya. Apanya? Nggak disugesti. Enggak, tapi pas ngejelasin ini semua gitu. Tapi pembenaran lah istilahnya. Tapi Lala tuh pernah ngeliat dari arah selatan itu yang Lala lihat ada 4 naga. Ada 4 naga. Ada warna putih, Tuh yang putih yang atas. warna emas, warna hijau, dan warna hitam. Itu pernah Yang 3. sekali
mereka ngumpul tapi membentuk lingkaran, jadi saling pala ketemu buntut, ketemu pala buntut, jadi mereka saling itu tuh Saling ngeliling, berkaitan. iya, muter itu. Lala sampai astagfirullahaladzim, dia bilang, ini itu waktu kalau nggak salah posisi pas waktu masih hamil dan mau ke sana, memang mau ke pelabuhan gitu sama suami. Kalau Ternyata ada satu memang yang apa? kotak gitu, gimana? Waktu itu ada ceritanya kotak. Oh, ini yang batu. Batu ya. Heeh. Nah, ini batu jadi masalah. Itu. Ya, jadi begini. Itu cerita Ini kan dipamerin ya, masalah yang batu nih, batu yang ini. Iya. Jadi saya diminta untuk pameran tunggal di Taman Mini. Oh, Jakarta Di ya. Jakarta. Jadi saat itu pameran seluruh spiritual. Oh, Jadi banyak bukan kios, apa namanya? Kalau tempat untuk pameran. bot-bot gitu ya. Ya, oh di situ termasuk mungkin Ki Alam juga mungkin ada di situ. Jadi apa? Nah, waktu itu saya dikasih tempat di atas, di tempat, nah kan itu kan di apa penjara ya, penjara di taman ini kan ada tuh. Nah ini bagian atasnya. Aduh, saya kok nggak ngizinin ya, ini masa sih disimpannya bukan di ruangan, tapi di benteng, tapi di atasnya gitu. Maksudnya mah mungkin bagus itu dari panitia. Cuman kebayang kalau hujan kena semprot. Iya. Kalau itu kan ini kan lukisan. Iya, ntar rusak ya. Akhirnya ini mahal nih bayar but tiap itu teh. Akhirnya karena ini tuh khawatir gitu, dikasihlah ruangan. Iya. Mahal itu ruangan utama. Ruangan utama. Pindahlah dipajang di sana di ruangan. Nah, ruangan ini di tengah-tengah antara but ini. Nah, dari situlah rame sampai saya didatengin apa namanya Ibu-ibu. itu ibu-ibu tuh koordinator spiritual ya namanya. Dimarahlah saya. Dimarahin? Iya. Kenapa kok berani-beraninya? Katanya. Berani soal apa? Menjelaskan dalam lukisan masalah harta karun. Waduh. Ya. Saya bingung juga. Kenapa gue mah harta karun? Jadi ini bukan duduk di batu. Ini duduk di atas peti harta karun. Tuh. Itu. Saya bilang tuh. Nah, saya mah udah melukis batu ini mah bentuknya. Cuma jadi gini. Enggak, katanya ini harta karun. Ditutup kain hijau. Akhirnya saya bilang, Ibu marah ke saya, sekarang saya jadi tahu. Saya nggak kebayang ini harta karun. Ibu bilang begitu berarti ibu ngasih tahu ke orang-orang. Karena saya melukis. Baru dia sadar. Oh, mestinya itu nggak boleh orang tahu. Nggak boleh pelukisnya juga dikasih tahu. Iya. Dikasih gitu ya salah ibu sekarang. Akhirnya kita yang minta maaf. Padahal ini jelas banget seperti batu karang karena ini ada ininya loh. Seperti kayak di atas batu karang gitu. Tapi dia peti kayak gini. Gitu. Lagi juga kan om yang lukis, masa dia tahu apa gitu loh. Tapi dia bilangnya begitu, ini menduduki harta karun. Spiritualnya. Memang saya pernah baca juga ada yang bilang itu duduknya di atas harta karun. Iya, ada beberapa. Padahal saya nggak tahu, saya duduk di batu aja, cuman batunya persegi gitu. Terimajinasinya ke orang seperti itu. Gitu. Ya udahlah, biar ini. Itulah ceritanya mah. Iya. Jadi pertama kali melukis ini kok jadi banyak cerita, malah dari seluruh lukisan-lukisan yang ada saya ini malah yang fenomenal. Fenomenal banget gitu. Ya. Banyak ini juga orang yang meminati lukisan ini juga para tokoh, para ahli, pejabat gitu. Cuman ya belum saatnya mungkin untuk dilepas ya. Iya. Gitu. Belum. Padahal saya juga butuh, saya juga kan lukisan. Iya benar. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau beli nggak lukisan? Banyak loh, cantik-cantik, bagus-bagus juga ya. Banyak lukisan lain bagus. Yang horor juga ada. Oh ya, satu itu ada pertanyaan itu kan ombak ngadapnya ke sana tuh, ulungnya. Sedangkan naga ini hadapnya ke sana nih, kan bertolak belakang nih hadapnya. Ini hadapnya ke sana, itu hadap ke sana. Ya. Itu ada maknanya nggak itu? Atau memang cuma tergambar aja seperti itu? Haranya.
Ini mah menurut saya ya, menurut saya. Iya. Ini kan menjaga kan ya. Dia menjaga dari luar kan. Ya dia nggak akan ngadap ke dalam dong. Pasti ngadapnya keluar, menjaga Oh, ke sana keluar istilahnya iya, gitu ya. nggak ngadap ke iya, surganya ya. mungkin begitu. Gitu. Kalau yang ngadap ke dalamnya mah ini aja yang nunduk. Iya. Iya, Iya, kan kayak ada dua arah yang berbeda kan ombaknya suasana tuh. Ke sini kan. Kalau ombak ke sana kenapa kan energi ya? Kayak portal, energi kayak gerbang ya. Energinya keluar dari sini. Kalau ini ya mungkin apa ya, siaga keluar, mungkin begitu. Iya. Ini bisa dibacanya kalau gambar sudah selesai, jadi bukan kita merencanakan ini enggak. Iya. Kalau itu mungkin sudah ya kita. Iya, tapi kalau dari pandangan Lala nih, yang ular naganya, yang satu itu seperti karakternya yang beringas, dan yang satu lebih kalem. Yang beringas kan menjaga ya. Iya. Masalah kejahatan. Kalau yang kalem malah masalah yang ya kan positif negatif ya. Siang ada malam, ada jelek, ada bagus. Gitu. Iya. Terus ceritanya. Apa lagi nih kira-kira? Mungkin jadi supaya bisa, saya juga nggak kebayang sih harus menerangin apa aja kalau nggak ditanya. Iya. Karena kita terlalu banyak saya bilang, maknanya barusan yang saya terangkan tuh mungkin hanya sebagian, belum yang lain-lainnya. Iya, benar. Iya, banyak sekali makna dalam lukisan. Sampai saya berpikir, kenapa kok lukisan ini diminta sama pihak hotel? Pasti ada sesuatu. Iya. Pihak hotel nggak akan meminta kalau nggak ada petunjuk. Iya, betul. Nggak ada wangsit. Iya. Petunjuk itu apa dari spiritual, apa dari alam, tahu. Terus kalau misalkan yang di kamar 308 itu kalau yang gambar presiden pertama tuh Om juga yang lukis? Oh iya, presiden yang bawa. Yang bawa apa bawa itu? keris ya. Oh, Om juga. Iya. Itu saya melukisnya juga pada saat apa ya? Zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto itu nggak boleh nyimpan gambar Bung Karno. Semuanya itu tahu itu. Saya bikin itu gede. Gede itu. Hampir sebesar gini. Cuman ke atas. Ini gimana? Deg-degannya. Iya. Ternyata itu diambil sama Ibu Mega. Bukan diambil. Pas ada acara di sini ulang tahun boxer. Boxer teman saya kan. Selesai upacara pada main ke sini orang Jakarta, ngelihat ada lukisan itu. Wah, ada lukisan ini. Diteleponlah guru. Mas Guru, ini ada lukisan ini. Coba dikirim fotonya. Udah beli bawa. Itu. Akhirnya dibawa ke sana. Karena Bu Mega. Saya senang untuk hadiah ke Ibu Mega. Iya. Itu dari guru mungkin. Yang bayarnya juga bukan guru, tapi perusahaannya guru tuh apa yang di jalan, apa yang di Kebayoran, yang di Blok, yang di Menteng ada. Dia bayar. Tinggi itu waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Sekitar segituan. Ini waktu ngelukis Bung Karno itu masih ada kaitan nggak sama Bunda Ratu kan? Kalau misalnya di dalam dunia spiritual itu kan mulai dari Macan Putih, kemudian Bunda Ratu sama Bung Karno itu kan punya historical yang sangat dekat. Iya, betul. Nah, itu tuh melukis Bung Karno. Padahal kan waktu itu masih keadaannya tuh kan agak takut kan? Iya. Kenapa punya keberanian tuh gambarin itu gitu kan? Ada ini nggak biasanya? Nah, itu juga sama. Itu permintaan dari waktu itu saya sering menghadiri ke kelompok di Lembang tuh ada kelompok kesundaan. Ada Pak Arif Muhammad Yahya namanya. Udah kamu bikin sekarang, udah selesai ini, selesai Macan Putih, coba sekarang bikin Bung Karno.
Jadi sequel gitu ya. Jadi ya Trilogi itu mah jadi. atas permintaan gitu Iya, aja saya bikin Bung Karno, sambil saya juga takut Mm-mm. ini nanti kalau ketahuan nggak boleh itu. Pro kontra apa Yang gimana nyimpan gitu ya. buku Bung Karno juga Heeh. ditahan. Oh? Apalagi Iya. dulu kan ada bendera di bawah Di bawah bendera bendera revolusi revolusi, iya. yang nyimpan itu di tanah, apalagi ini. Iya, yang punya papa Iya. itu. Apalagi ini lukisannya lebih gede dari ini. Iya. Iya. Gitu, aduh saya Oh, gimana. berarti memang trilogi ini berarti ya. Iya, Pas benar. sampai selesai itu ya. Gitu. Kenyataannya aman-aman aja. Mm. Gitu. Ya kejadian-kejadian yang mungkin di luar ini ya, yang mestinya berbahaya, aman aja, nggak ada masalah kayak gitu. Bikin ini juga, wah ini juga banyak ceritanya nih kalau udah Iya. soal di pameran soal itu udah aja ini mah. Makanya nggak ceritanya harus khusus, nggak bisa sampai detail panjang, itu hanya sebagian aja Iya. buat. Ini. Jadi berarti kalau kembali ke lukisan itu berarti selendangnya itu pink atau putih itu tadi digambarin. Itu kan agak kayak Nah, pink atau putih ini itu. kan kayak pink. Ini nyambungnya begini. Ini nyambungnya begini. Sebelum saya ini setelah memasang gambar ini, saya kan foto-foto, jebret sana sini. Kok tiba-tiba ada yang ke foto begini? Yang merinding, Masya Allah. Pink ya? Iya. Kok ini ke foto? Kalau ini dulu terus saya melukis, saya ngambil ke sini. Zaman dulu nggak ada loh kamera secanggih bisa kayak begitu. Ini mah bukan ini apa namanya, OBS ya, OBS. Oh ya. Tapi kalau disebut OBS, ini kan volume ya. Iya. Bukan kayak tali yang di depan kamera. Tuh ini kayak duduk di kursi. Warnanya sama. Sinar pinknya ya. Di kursi, tajam. Iya. Ini cuman ngelewat. Iya. Sama ya warnanya. Iya, warnanya sama. Iya. Makanya ini kan agak sedikit pink atau pembuktian. pink yang mirip ya. Nanti kita minta fotonya. Nah kayak gitu. Jadi ini saya bukan ini motret dulu, tapi setelah ini jadi selesai dipasang, saya motretin, ada lukisan ini kan, ada lukisan ini, saya foto ini, saya yang di kamar 308. Iya, itu kejadiannya mana? Aku merinding. Kapan dokumentasinya? jadi lengkap masalah. Jadi nyambung. Bukan jadi maksudnya karena mungkin ada orang karena ini apa maksudnya ngarang-ngarang, tapi kan kita punya bukti-bukti dokumentasinya gitu. Apalagi tahun zaman dulu mah ini banget kan. Belum ada medsos lagi kan, tonton itu kan. Iya, nggak ada itu tahun. Iya, medsos tahun 96 masih belum ada. Foto juga kita pasti pakai Kodak gitu kan. Iya. Tuh sama itu. Terus ini juga apa namanya? Sebelum ngelukisnya aja kan ada foto berempat yang lain gitu yang menyertai lah. Kita kan secara rasio aja ya. Iya, betul. Jadi kalau ini pembuktian, ini nggak bisa dengan keyakinan untuk pelukisnya mungkin ya. Bisa gitu. Betul. Jadi soal apa ada jawabannya gitu. Iya, betul. Iya. Menarik. Gitu. Jadi memang dari cerita ini kita udah dapat intinya teman-teman gitu. Jadi semua sudah dirangkum dan sudah terjawab di balik rahasia lukisan yang orang hanya menyimpannya mungkin ya. Padahal ceritanya ini panjang, ada sejarah masing-masing. Mungkin mereka nggak akan tahu kalau nggak dijelasin. Maka ini eksklusif nih. Eksklusif banget. Iya. Iya mungkin. Dokumentasi ke depannya juga. Iya. Banyak hal-hal yang aneh. Karena kalau kita secara orang awam mungkin misalnya mandang ini, fokusnya kan cuma satu gini, gini aja gitu. Tapi kan nggak kelihatan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi setelah jelas, bener sih kalau ini semua ada gitu. Tapi kebanyakan orang pasti langsung mandangnya sih ke wajah ya. Bagus nih, cantik nih. Nggak mentingin pinggirannya gitu kebanyakan. Nah sekarang mungkin Ibu Lala juga tahu, bisa melihat. Saya lukisan di sini yang mengandung spiritual lah ya. Ada berapa kan? Ada 15 semua. Yang lain kan buram ya. Lama-lama warna catnya. Warnanya mudar ya.
Ini makan kayak baru aja, kayak baru. Iya, kayak terang aja gitu, terang. Padahal dari tahun 96 loh, 96 nih. Tapi warnanya cerah ya. Padahal catnya juga sama, cat bukan cat mahal. Tahun 96 kualitas catnya itu masih di bawah sekarang ya. Lebih Kalau canggih waktu itu sekarang. ada sih yang namanya Rembrandt gitu. Ini kan bukan, karena ada Salvador, ada apa aja yang ada. Tapi kan biasanya ya bisa mungkin lebih kusam karena kena debu atau Iya. apa, kan biasanya begitu. Tapi ini tuh masih cerah aja gitu, kayak masih baru kemarin habis selesai lukis atau apa. Malah ininya yang kelihatan udah Apa itu? Ada kayak keropos Oh, kayak gitu. itu Oh. frame-nya, Iya. apa bingkainya? Ya, Oh. Ada bingkainya, bukan bingkainya, ini apa? Kanvasnya. Oh, kanvasnya. Kayak ada kanvasnya. bolong-bolongnya di dalam. Oh, iya, Saking iya. lamanya. Tapi cat enggak. Sumpah bagus banget. Nah, ini yang banyak orang meniru. Iya, memang banyak. Jadi Yang paling parah, ini banyak dijualin di Pelabuhan Ratu. banyak banget ya. Banyak. Saya pernah datang. Bah, kenapa berani ngejualin ini repronya langsung di bingkai tanpa seizin pelukisnya? Itu Gitu. abah tersebut tahu nggak pelukisnya? Nggak tahu waktu itu. Belum tahu sama om gitu. Belum tahu. Nah, terus dia bilang, oh yang lain juga pada ngejualin, dia bilang gitu. Ini saya yang lukis, jadi kan harus minta izin minimal, terima kasih. Nggak percaya dia. Nggak percaya. Nggak percaya. Banyak orang yang ngaku ini. Dia bilang gitu. Dia banyak repot. Malahan kalau abah mau lebih mahal, pakai tanda tangan yang pelukisnya yang asli. Dia bilang. Saya bilang, wah dia keluarin. Tolong dong ini ditanda tangan. Tapi nggak percaya tadi katanya. Iya, sebelumnya kan kesini dulu. Oh, kesini untuk meyakinkan. Dia ngelihat tanda tangan. Gitu. Baru dia percaya. Nah, pas saya kesana lagi, saya bilang, abah gimana kok pengakuannya aja. Saya hanya menjual lukisan ini. Dalam waktu 2 tahun saya punya galeri. Abahnya bilang, punya mobil, galerinya gede. Galerinya gede. Sama lukisannya juga mahal. Lukisannya paling murah 4 jutaan. Hah? Ada yang dia jual 75 juta. Buset. Ya. Lukisannya nggak diambil. Ada yang gitu. Abahnya yang cerita, ini diberi 75 tapi lukisannya nggak diambil. Tapi orang Chinese yang ngambil. Walah, kok orang dia bisa kayak gitu, sedangkan saya melukisnya aja. Iya. Capek-capek gitu ya. Alasannya ya gitu, dia bilang orang lain juga ngejual. Gitu. Ya udahlah, mungkin kita secara ini saya anggap aja itu ibadah yang tidak terlihat lah. Iya benar. Gitu. Yang jelas saya bisa bikin orang jadi kaya. Gitu. Iya. Padahal kalau dari tangannya Om Basuki lah terbukanya ya, salah satu lukisannya Bunda yang fenomenal kan, sehingga sekarang paling banyak direpro, dilukis ulang, dan dijual di mana-mana gitu. Banyak banget diminati orang-orang. Gitu. Ini yang dijual. Ada yang dipakai live cek kodam. Rame langsung. Kayaknya aku harus live-nya di sini. Cek kodam gitu. Jangan lupa paus ya kan. Oke. Gimana Pi? Udah cukup sih ya. Udah cukup ya. Nah, banyak banget makna-makna dalam ini. Iya, karena memang yang Om kasih tahu ke kita semua ini maknanya itu malah justru yang poin-poin pentingnya yang orang nggak tahu. Iya, emang karena orang nggak bertanya ya nggak dijawab. Karena saya nggak akan menerangkan cuman gitu aja. Sekarang kenapa berani menerangkan? Ini yakin ini akan dibaca oleh setiap orang seluruh dunia. Gitu. Dan saya bicara nggak akan ngebohong. Sesuai aja dengan apa yang pengalaman saya. Dari mulai bicara, dari mulai menerangkan melukis ini, jadi orang tahu apa adanya. Ya, sebetulnya melukis ini tuh begitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih sebelum penutupan ya, sebelumnya pernah nggak ada orang yang mungkin bertanya tentang seperti ini dan Om menjawab apa namanya, detail juga maksudnya seperti ini gitu? Belum pernah? Belum. Berarti baru. Karena saya juga
memastikan ke tiap orang yang melihat ini Ratu Kidul, enggak. Biarin aja, mereka kan punya pendirian Iya, iya, masing-masing. iya. Saya juga punya pendapat juga, ini gitu. Kenapa kok muncul ini? Kenapa kok muncul ini? Kan kayak gitu. Apa tidak setiap orang dijelasin lah ya. Iya, Kenapa bisa muncul ini gitu? bertanya. Dan Oh, saya juga nggak kan tiba-tiba menerangkan masalah ini, enggak. oh ya. Karena mungkin nggak akan nyambung lah. Mungkin orang akan nanya, wah ini dibuat-buat Ya aja. dibuat-buat, ngarang-ngarang, cocoklogi orang sekarang gitu kan. Kalau saya mah bertanya dari pertanyaan, oh jawabnya tuh ini begini di gambar ini. Sedangkan Om juga mendapatkan masukan itu dari banyak orang. Banyak Ya kan? Dari orang-orang mengenai spiritual, oh betul-betul. saya melihat ini, Iya, Nah, gitu kan. betul. Jadi bukan hanya dari satu sumber gitu, Iya. dari banyak orang-orang Yang berbeda-beda. Iya, itu ada yang nggak minat untuk nerangin malah jadi nerangin. Contohnya misalnya ada tamu nih ke sini. Oh, saya nerangin semua, udah turun udah semua. Pak Mas, yuk ke atas lagi. Hah? Ke sini maksudnya. Kenapa? Itu yang ada pengen diterangin katanya. Apa? Rambut. Ya. Saya bilang gitu. Rambut Kenapa? apa itu? Ini. Kenapa rambut? Ini ada wajah di sini. Ini nggak pernah saya bahas. Cewek ya? Nggak tahu ada kakek-kakek di sini. Makin jauh mungkin kelihatan. Itu aja. Kenapa saya nggak dibahas? Dia bilang gitu malah. Tapi kok kayak sekilas perempuan? Ya ada ya. Itu nggak dibahas sama saya. Nggak pernah. Oh iya jelas. Kayak Aki di sini ada pakai apanya ya? Kayak Ya nggak tahu lah. Pokoknya mah itu penglihatan saya mah hitam aja. Ternyata cuma hitam juga bercerita. Oh iya, kita nggak ngeh ke sana. Kayak kakek-kakek tua gitu, aki-aki. Gitu ceritanya mah. Iya, benar-benar. Satu Berarti lukisan banyak banget. iya. Banyak ceritanya. Makanya saya nggak bisa cerita sampai jauh. Tapi akan ada kesamaan dengan apa yang pengalaman, misalnya adanya pintu gerbang di sana. Kok kegambar di sini misalnya. Kok ada kursi, kok ada kereta, kok ada gitu. Iya. Berarti ini jatuhnya benar-benar eksklusif banget ini karena Om memang di yang lain nggak sedetail ini untuk Nggak detail kalau nggak ditanya sih. Soalnya kan yang fenomenal tuh kalau yang berkaitan sama lukisan Bunda itu kan yang satu itu yang Bunda dalam keadaan habis mandi atau apa tuh ya kan, yang di kamar 308. Kedua yang ini yang Om Basuki. Mungkin itu juga ada, menurut pelukisnya mungkin ada maksudnya. Kalau saya hanya melukis ini karena apa? Ini baru belajar melukis, jadi nggak detail masalah Oma. Terus saya kok kejadiannya begini. Gitu. Iya. Kalau yang ngegambarin kereta kencana, yang kan ada satu lukisan yang kereta kencana itu pelukisnya siapa tuh Om? Banyak yang lukis gini banyak. Yang pertama, yang ada yang gambar kereta kencana. Yang jelas mah yang lukis yang lagi mandi itu Basuki Abdullah. Itu langsung Basuki Abdullah. Cuman direproduksi sama pelukis lain. Yang di dalam kamar itu pelukis lain. Yang aslinya mah ada di Istana Bogor foto. Makanya nggak ditandatangan karena bukan pelukis. Iya, yang kedua yang fenomena yang ini langsung dari Om Basuki Bawono. Nah, ada kan satu yang kereta kencana yang Bunda duduk di atas kencana. Itu ada. Itu juga belum tahu ya siapa pelukis pertamanya maksudnya. Kalau yang nge-repro kan banyak tuh. Tapi pelukis pertamanya juga nggak tahu kita ya siapa ya. Banyak lah yang ngelukis ini mah. Iya. Dan saya juga nggak berani memvonis kalau ini atau itu, nggak juga. Biarin aja. Cuman kalau yang kemunculan sampai ke istananya bisa muncul, keretanya bisa muncul, itu siapa? Iya. Kalau bukan seorang ratu. Iya benar-benar. Jadi teman-teman udah cukup ya kan, kita dapat info semua mengenai makna di balik lukisan ini. Dan memang Om Basuki ini nggak pernah cerita ke yang lain. Berarti ini benar-benar wow banget. Di video kali ini eksklusif, mantap. Ada sih sekilas sih. Sekilas ya. Secara detail. Kan untuk yang acara di TV banyak tuh, ada RCTI, ada Trans 7, ada itu banyak juga cerita tapi nggak terlalu dalam. Iya. Ya
udah cukup sampai sini dan aku berterima kasih sama Om udah dikasih kesempatan lagi untuk ketemu yang kedua kalinya ke sini buat cerita. Semoga next time jangan bosan ya kalau kita mampir lagi kalau lagi ke Insyaallah, Bandung. tetap selesai. Cuman mudah-mudahan inilah jadi pengalaman ya untuk Ibu Lala yang mengenai Mhm. membahas melihat lukisan Iya, gitu. Jadi amin. ternyata ada lukisan yang begini gitu. Iya, Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Iya, amin. dalam pengalaman menilai lukisan. Gitu. Oke, dapat pembelajaran baru akunya juga ke sini, dapat ilmu dari Om Basuki. Oke, jadi cukup sampai sini untuk teman-teman yang punya pengalaman spiritual atau di luar nalar yang ingin share cerita ke Serem Midnight, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Serem Midnight atau bisa langsung WhatsApp ke nomor yang sudah ada di deskripsi ya. Nah, buat kalian juga tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.